Selamat datang di berita singkat, Fighter Corner. Petarung asal Brasil, Alex Poatan Pereira kembali sukses mempecundangi Israel Adesanya pada gelaran UFC 281. Kemenangan Alex Pereira di UFC 281 semakin mempertegas dominasi Pereira atas rival abadinya Israel Adesanya. Dari 3 kali pertemuan dengan Adesanya, kini Pereira telah berhasil menorehkan catatan manis, dengan 2 kali kemenangan di arena kickboxing, dan 1 kemenangan di atas oktagon UFC. Alex Pereira sukses merebut gelar kelas menengah setelah mengalahkan Israel Adesanya, via TKO dalam pertarungan sengit yang berjalan 5 ronde, pada gelaran UFC 281, di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Sebenarnya dalam pertarungan ini, Israel Adesanya tampil dengan sangat baik. Bahkan pada akhir ronde pertama Israel hampir saja meng-KO Alex Pereira dengan kombinasi pukulan keras yang membuat Pereira sempat linglung beberapa detik. Namun keberuntungan masih berpihak pada Pereira, ia masih diselamatkan oleh bel tanda berakhirnya ronde pertama. Jika kita melihat jalannya ronde pertama hingga ronde keempat, sebenarnya, Israel Adesanya bisa dibilang unggul selisih poin secara mutlak atas Pereira. Israel unggul atas waktu kontrol di ground, dan juga unggul signifikan strike. Israel sebenarnya, hanya butuh bermain aman di ronde kelima untuk bisa mengunci kemenangan. Sedangkan, di sisi lain Pereira terlihat sedikit melambat namun, seperti sniper, Pereira seakan membidik dan menunggu waktu yang tepat untuk melemparkan pukulan hook kiri mematikannya. Dan di saat jeda ronde keempat inilah, Pereira seakan kembali mendapatkan angin segar, kepercayaan dirinya meningkat usai mendapat arahan dan motivasi dari cornerman-nya. Glover Teixeira dengan terus terang menginstruksikan Pereira untuk menghabisi Adesanya. Jika tidak meng-KO-nya maka Pereira akan kalah poin. Pereira pun bangkit menerjang maju dan mengincar knockout di ronde terakhir ini. Dan pada akhirnya, petarung berjuluk Poatan alias si tangan batu, secara dramatis mendapat momentum dengan berhasil comeback dan menang TKO. Setelah pada ronde ke-5 menit kedua, Pereira sukses membombardir Israel Adesanya di tepi pagar oktagon dengan kombinasi pukulan dan hook kiri kematian yang tidak mampu ditanggulangi oleh Israel Adesanya. Akhirnya, wasit pun menghentikan pertarungan, karena sudah tidak ada perlawanan berarti dari Israel Adesanya. Terlihat Israel hanya menunduk, tangannya sudah tidak terangkat, dan ia seperti sudah kehilangan kesadaran. Namun, hingga kini masih menjadi perdebatan, banyak yang menganggap wasit terlalu cepat menghentikan pertarungan. Namun jika kita mencermati kembali, keputusan wasit memanglah sudah tepat. Karena, ketika Pereira melakukan banyak kombinasi pukulan, terlihat Israel sudah tidak melayangkan serangan balasan apapun, ia terlihat sudah sempoyongan, dan hanya semampunya menghindar. Dan jika wasit tidak menghentikan pertandingan, tentunya malah akan fatal akibatnya, kemungkinan terbesarnya bisa saja Adesanya tertidur di kanvas. Karena melihat faktanya, Adesanya hanya menerima pukulan bertubi-tubi tanpa melakukan perlawanan atau counter apapun. Akhirnya, setelah sekian lama divisi ini stagnan dengan didominasi oleh Israel Adesanya, akhirnya muncullah juara baru. Juara itu bernama Alex Poatan Pereira. Tentunya hal ini bisa membangkitkan gairah di kelas middleweight. Pereira seakan menjadi pawang bagi Adesanya. Poatan selalu menjadi momok terbesar yang menghantui karir Adesanya. Kemanapun Israel pergi, Pereira selalu mengintainya, baik itu di kickboxing ataupun MMA, Pereira selalu menjadi batu sandungan bagi Israel Adesanya. Jalan Pereira menuju tahta juara bisa dibilang begitu cepat, padahal dia baru melakoni 8 pertarungan MMA sebelum menjadi juara di UFC. Jumlah itu menjadikan Alex Pereira sebagai petarung paling cepat kedua yang menjadi juara UFC, setelah memulai karir MMA. Poatan hanya kalah dari Brock Lesnar, yang dulu menjadi juara UFC hanya dengan bermodalkan 4 pertarungan di arena MMA. Poatan yang hanya mengandalkan kickboxing masih dianggap banyak memiliki kelemahan, yaitu dari segi stamina dan juga ground game. Kelemahan ini pun kemungkinan sangat bisa dieksploitasi jika ia bertemu fighter berbasik bulat macam Khamzat Chimaev. Lalu, bagaimanakah kelanjutan karir dari Alex Pereira? Siapakah yang layak menjadi penantang gelar berikutnya? Tentunya, laga rematch melawan Adesanya masih menjadi potensi terbesar bagi Pereira.
Namun di sisi lain muncul nama Khamzat Chimaev yang berkoar siap menghabisi Pereira di Brasil dengan bulatnya. Namun hingga kini masih belum ada tanggapan resmi dari Pereira terkait hal tersebut. Namun isu yang beredar belakangan ini, menyebutkan bahwa Pereira ingin bertarung melawan Chimaev di kelas light heavyweight, namun Khamzat Chimaev menolak. Karena, Khamzat ingin pertarungannya melawan Pereira merupakan perebutan gelar kelas menengah, bukan di kelas berat ringan. Menurut kalian, siapa nih yang pantas menjadi penantang Alex Pereira berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian berita singkat dari Fighter Corner. Terima kasih telah menonton.